Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksana Nisa dengan NIM 210404501044 dari kelas BK3C. Nah, pada tugas UTS kali ini mengenai menonton film, saya memutuskan untuk menonton sebuah serial drama Jepang yang mengisahkan seorang anak kecil yang tinggal sendirian di sebuah apartemen. Film ini berjudul Kotaro Lives Alone, atau bahasa Jepangnya berjudul Kotaro wa Hitorigurashi. Dalam serial drama ini mengisahkan tentang seorang anak kecil berusia 5 tahun yang hidup atau tinggal sendirian di sebuah apartemen. Pada awalnya, saya bertanya-tanya, mengapa anak sekecil itu bisa dan berani untuk tinggal dan hidup sendiri. Namun, setelah menonton sampai serial drama ini habis, saya jadi mengetahui mengapa Kotaro selaku pemeran utamanya bisa hidup sendiri. Untuk itu, mari kita bahas dari yang mengenai persepsi diri. Pada beberapa scene dan episode drama ini, sering menunjukkan bagaimana sudut pandang Kotaro dalam menilai dirinya. Ia selalu menganggap dirinya kuat dan tidak lemah, serta tidak ingin untuk selalu dibantu. Bahkan saat pergi ke taman kanak-kanak pun, ia tidak ingin diantar oleh tetangga apartemennya. Hal itu ia lakukan karena ia tidak ingin bergantung kepada orang lain. Padahal, jika dipikir-pikir, Kotaro tetaplah anak kecil yang butuh bantuan dari orang sekitarnya. Pada episode 1 di menit 16.53 sampai 18.59, Kotaro berlari keluar dari apartemen tetangga sebelah rumahnya yang bernama Mizuki, menuju ke tempat di mana ia bisa mencari sesuatu yang dingin seperti es batu atau minuman dingin untuk Mizuki. Namun, pada saat sedang berlari, ia tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya menghadap ke tanah. Karino selaku tetangganya yang memang selalu mengikuti Kotaro kemana-mana karena khawatir pun terkejut ketika melihat Kotaro terjatuh. Tapi ia tidak langsung menolongnya. Karino justru bertanya apakah Kotaro menangis atau tidak. Yang tentu saja Kotaro menjawab bahwa ia tidak menangis dan tidak akan pernah menangis. Scene ini menggambarkan tentang Kotaro yang benar-benar ingin terlihat kuat dan tidak ingin menangis. Malah terkesan ia berusaha mati-matian untuk tidak menangis lantaran menurut persepsi dirinya, jika ia menangis itu akan menunjukkan bahwa ia lemah dan tak mampu menghadapi hidup ke depannya. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang persepsi sosial yang muncul di drama ini. Seperti yang tadi saya sebutkan mengenai tokoh Karino yang selalu mengikuti Kotaro kemana saja ia pergi, hal itu disebabkan karena Karino yang khawatir jika terjadi sesuatu pada Kotaro di luar sana. Apalagi dengan usianya yang masih sangat kecil untuk bisa benar-benar hidup mandiri. Karino tetap memandang Kotaro sebagai anak kecil yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pujian dari orang sekitarnya. Tapi karena seiring berjalannya waktu, Karino mulai menyadari dan mengerti bagaimana Kotaro bersikap. Seperti yang ada pada makalah kelompok 4 mengenai pengertian persepsi sosial, bahwa persepsi sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk memahami orang lain dengan menggunakan berbagai informasi yang tersedia. Di sini, Karino yang perlahan mulai mengerti situasi karena mendapatkan informasi pun lama-lama jadi mulai tidak terlalu mengkhawatirkan Kotaro. Sebab Kotaro pun dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Tetapi bukan berarti Karino melepas Kotaro tanpa pengawasan begitu saja. Nah, kemudian kita beralih pada atribusi sosial yang terjadi di dalam drama ini. Perlu kita ketahui dulu bahwa atribusi sosial ialah proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Atribusi merupakan sebuah proses rasional. Kehadiran atribusi dalam kehidupan sosial tidak dapat dihindarkan. Setiap hari, manusia yang hidup secara sosial akan dihadapkan pada berbagai bentuk perilaku yang dia amati dan terjadilah atribusi. Proses terjadinya atribusi sosial ini terdapat pada sepanjang drama yang ditonton, di mana setiap tokoh berusaha untuk mencari tahu atau mencari jawaban tentang mengapa dan apa sebabnya Kotaro bisa hidup dan tinggal sendirian di apartemen tersebut. Perlahan pun, para tokoh-tokoh mulai mengerti dan paham kenapa Kotaro bisa hidup sendirian. Selanjutnya, sikap sosial terlihat pada episode 2, pada menit 20.35 sampai 21.29.
di mana Karino datang untuk menjemput Kotaro dari TK-nya. Terdapat percakapan antara Kotaro dan Karino, di mana Karino kesal karena Kotaro selalu ingin melakukan semuanya serba sendiri. Tiba-tiba, dua guru dari TK menghampiri Karino dan bertanya, "Ia siapa?" Tapi belum sempat dijawab oleh Karino, salah satu guru berteriak bahwa Karino adalah penyusup dan berlari ke dalam TK untuk melaporkan hal itu kepada Okano Sensei selaku guru kepala di TK tersebut. Hal itu dilakukan oleh sang guru karena juga khawatir jika muridnya diculik oleh orang jahat. Seperti salah satu contoh sikap sosial yaitu bertanggung jawab, hal yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan salah satu sikap bertanggung jawab dengan pekerjaannya, di mana ia berusaha melindungi dan mencegah sesuatu yang buruk terjadi kepada muridnya. Lalu berikutnya adalah hubungan interpersonal yang terjadi di dalam drama ini. Seperti yang ada di makalah kelompok 6 mengenai pengertian hubungan interpersonal, bahwa Desmita pada tahun 2009 menyebutkan bahwa hubungan interpersonal diartikan sebagai hubungan antar pribadi yang dibangun dalam interaksi sosial antara pribadi dengan pribadi lainnya. Hubungan interpersonal juga hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling bergantung satu sama lain. Seperti pada penjelasan teori penetrasi sosial, bahwa hubungan antara pribadi telah terjadi penyusupan sosial ketika baru berkenalan dengan orang lain. Untuk pertama kalinya yang dimulai ketidakakraban, kemudian dalam proses yang terus-menerus berubah menjadi lebih akrab, sehingga pengembangan hubungan mulai terjadi. Hal ini bisa dilihat dari episode 1 hingga episode terakhir dalam serial drama Jepang ini, di mana awalnya Kotaro tidak saling mengenal dengan tetangga apartemennya, kemudian berubah menjadi sangat akrab dan bahkan sudah mulai bergantung tanpa disadarinya. Hubungan interpersonal ini terjadi karena adanya rasa simpati dari tetangga Kotaro yang melihatnya tinggal sendirian, sehingga hatinya otomatis tergerak untuk selalu membantu Kotaro dan lama-kelamaan mulai akrab seperti layaknya keluarga sendiri, meskipun tidak ada hubungan darah antar mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas UTS kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.